Coba ingat, satu kesalahan paling memalukan yang dilakukan teman sekantormu 3 tahun lalu. Kemungkinan besar, kamu butuh waktu lama untuk mengingatnya, atau bahkan kamu sudah lupa sama sekali. Tapi anehnya, kamu bisa mengingat setiap detik detail kesalahan kecil yang kamu lakukan kemarin sore, mulai dari salah ucap saat rapat hingga gestur tubuh yang menurutmu canggung. Faktanya, kita semua sedang menderita karena sebuah ilusi kognitif yang disebut spotlight effect. Kita merasa seolah-olah ada lampu sorot raksasa yang mengikuti setiap gerak-gerik kita, mencatat setiap cacat, dan menghakimi setiap kegagalan. Padahal, realita kerasnya adalah tidak ada orang yang benar-benar peduli. Video ini bukan untuk mengecilkan keberadaanmu, tapi untuk membebaskanmu dari penjara mental yang kamu bangun sendiri. Kita akan membedah secara logis mengapa menjadi tidak penting di mata dunia adalah kunci untuk mendapatkan kembali ketenanganmu. Secara biologis, otak kita didesain untuk menjadi pusat dari dunianya sendiri. Ini adalah mekanisme pertahanan purba. Ribuan tahun lalu, diperhatikan oleh anggota suku lainnya adalah masalah hidup dan mati. Jika kamu melakukan kesalahan dan dikucilkan, itu berarti maut. Itulah sebabnya sistem sarafmu bereaksi sangat berlebihan saat kamu merasa melakukan kesalahan sosial di era modern. Otakmu mengira kamu sedang dalam bahaya fisik, padahal yang terjadi hanyalah salah ketik di grup WhatsApp. Masalahnya, kita hidup di era hiperkoneksi, di mana setiap orang memiliki panggungnya masing-masing. Karena kita terus-menerus memantau diri kita sendiri, kita secara keliru berasumsi bahwa orang lain juga melakukan hal yang sama. Kita memproyeksikan perhatian internal kita ke dunia luar. Padahal, kenyataannya, setiap orang yang kamu temui sedang sibuk melakukan hal yang sama. Mereka terlalu cemas memikirkan diri mereka sendiri untuk punya waktu benar-benar menghakimi kamu. Kita sering terjebak dalam narasi batin yang bertanya, apa yang akan mereka pikirkan jika saya gagal? Atau, bagaimana jika mereka menyadari saya tidak sekompeten itu? Narasi ini membangun sebuah audiens bayangan, atau penonton imajiner di kepala kita. Mari kita gunakan logika yang tajam untuk meruntuhkan mitos ini. Bayangkan, setiap orang adalah protagonis dalam film mereka sendiri. Di dalam film itu, kamu hanyalah karakter figuran yang lewat selama 2 detik di latar belakang, lalu hilang. Orang tidak punya kapasitas kognitif untuk menyimpan detail kegagalanmu, karena mereka terlalu sibuk memikirkan bagaimana skenario film mereka sendiri berjalan. Kecemasan sosialmu sebenarnya adalah bentuk dari egoisme yang tidak disadari. Kamu merasa begitu penting, sampai berpikir dunia punya waktu untuk terus-menerus mengawasimu. Begitu kamu menerima fakta bahwa kamu bukan pusat semesta bagi orang lain, beban di pundakmu akan luruh. Kamu bebas untuk melakukan kesalahan, bebas untuk mencoba hal baru, dan bebas untuk menjadi manusia yang tidak sempurna. Karena penonton yang kamu takuti itu sebenarnya tidak pernah ada. Mari kita bicara tentang kerugian nyata yang kamu tanggung. Setiap kali kamu membatalkan niat untuk mengajukan ide di rapat atau menunda memulai proyek sampingan karena takut terlihat bodoh, kamu sedang membayar harga yang sangat mahal. Harga itu adalah potensi masa depanmu. Kecemasan akan penilaian orang lain adalah pencuri waktu dan peluang yang paling efisien. Kamu lebih memilih tetap berada di zona nyaman yang membosankan daripada mengambil risiko terlihat canggung selama 5 menit. Padahal, penyesalan di masa tua tidak akan datang dari kegagalan yang kamu lakukan, tapi dari momen-momen di mana kamu memilih untuk diam karena takut pada bayangan orang lain. Kamu menukar pertumbuhan jangka panjang dengan kenyamanan ego jangka pendek. Ini bukan hanya masalah mental, ini adalah kesalahan perhitungan manajemen risiko yang sangat buruk. Jika kamu sampai di titik ini, kemungkinan besar kamu adalah tipe orang yang lebih menghargai kebenaran pahit daripada kebohongan yang menenangkan. Membangun ketangguhan mental membutuhkan asupan logika yang konsisten. Jika kamu merasa perspektif ini membantu melucuti kecemasanmu, silahkan subscribe. Saluran ini tidak akan memberikan motivasi kosong, melainkan alat bedah logis untuk menavigasi kekacauan hidup di era modern. Dalam filosofi Stoik, ada konsep yang sangat membebaskan yang disebut dikotomi kendali. Dunia ini terbagi menjadi 2, hal yang ada di bawah kendalimu dan hal yang tidak. Opini orang lain, penilaian mereka terhadapmu, dan cara mereka bereaksi terhadap kesalahanmu, semuanya berada di luar kendalimu 100%.
Tidak peduli seberapa sempurna kamu mencoba bersikap, orang akan tetap punya opini mereka sendiri berdasarkan bias mereka masing-masing. Jadi, untuk apa kamu mencemaskan variabel yang tidak bisa kamu ubah? Fokuslah hanya pada apa yang bisa kamu kendalikan, integritasmu, usahamu, dan reaksimu terhadap kesalahan. Jika kamu sudah melakukan yang terbaik secara objektif, maka penilaian negatif dari luar bukan lagi masalahmu. Itu adalah masalah persepsi mereka yang tidak perlu kamu selesaikan. Ada sebuah observasi menarik tentang perjalanan usia dan kecemasan sosial. Di usia 18 tahun, kamu sangat peduli pada apa yang dipikirkan semua orang tentangmu. Kamu menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk memilih pakaian atau menyusun kalimat di media sosial. Di usia 40 tahun, kamu mulai sadar dan berkata, "Saya tidak peduli lagi apa yang dipikirkan orang." Tapi, kebebasan sejati baru datang di usia 60 tahun, ketika kamu akhirnya menyadari sebuah fakta keras, bahwa selama ini tidak ada orang yang benar-benar memikirkanmu. Mereka terlalu sibuk dengan krisis mereka sendiri. Pertanyaannya, mengapa kamu harus menunggu sampai usia 60 tahun untuk bebas? Kamu bisa meminjam kebijaksanaan itu sekarang juga. Sadarilah hari ini bahwa kamu tidak setrawasi itu, dan mulailah hidup seolah-olah kamu sudah mencapai usia 60 tahun. Mengatasi spotlight effect tidak bisa hanya dilakukan dengan membaca buku atau menonton video. Pengetahuan tanpa tindakan hanyalah beban intelektual. Kamu harus melatih sistem syarafmu melalui pengalaman nyata, sesuatu yang dalam psikologi disebut sebagai desensitisasi kognitif. Masalahnya, otakmu mengira bahwa penilaian negatif adalah ancaman maut. Untuk mematahkannya, kamu perlu membuktikan pada otakmu bahwa salah itu tidak membunuhmu. Cobalah teknik sengaja salah dalam skala kecil. Mulailah dengan sesuatu yang remeh. Pergilah ke kasir supermarket dan sengaja tanyakan di mana letak barang yang sebenarnya ada tepat di depan matamu. Atau, saat berkumpul dengan teman, ceritakan sebuah lelucon yang kamu tahu tidak lucu, lalu biarkan keheningan itu terjadi selama 3 detik. Perhatikan apa yang terjadi pada tubuhmu saat itu. Jantungmu mungkin berdebar, wajahmu mungkin panas. Tapi lihat apa yang terjadi pada dunia di sekitarmu. Tidak ada yang terjadi. Bumi tidak berhenti berputar. Tidak ada polisi moral yang datang menangkapmu. Dan orang-orang akan melupakan momen canggung itu dalam hitungan menit. Karena mereka terlalu sibuk memikirkan tagihan atau masalah pribadi mereka sendiri. Dengan sengaja menempatkan dirimu dalam posisi sedikit malu, kamu sedang melakukan kalibrasi ulang pada ambang batas rasa takutmu. Kamu sedang melucuti senjata kecemasanmu dengan bukti empiris, bukan sekedar teori kosong. Salah satu akar dari kecemasan sosial adalah konsentrasi energi yang terlalu besar pada diri sendiri. Kita terlalu self-conscious, terlalu sadar akan keberadaan diri. Kita sibuk mengaudit setiap kata yang keluar dari mulut, setiap kerutan di baju, hingga cara kita berjalan. Ini adalah pemborosan energi kognitif yang luar biasa. Strategi paling efektif untuk menghentikannya adalah dengan mengubah lampu sorotmu atau spotlight menjadi lampu banjir, yaitu floodlight. Alihkan fokusmu sepenuhnya keluar. Saat kamu berada dalam sebuah pertemuan atau percakapan, berhentilah bertanya pada dirimu sendiri. Bagaimana kesan mereka terhadap saya? Ganti pertanyaan itu menjadi, apa yang bisa saya pelajari dari orang ini? Atau, bagaimana saya bisa membantu memecahkan masalah dalam diskusi ini? Saat kamu memfokuskan perhatian untuk mengobservasi lingkungan, mendengarkan lawan bicara dengan sungguh-sungguh, atau menganalisis data yang sedang dibahas, tidak akan ada sisa ruang di otakmu untuk mencemaskan citra dirimu. Kecemasan membutuhkan perhatian agar bisa tumbuh. Jika kamu memberikan perhatianmu pada dunia luar, maka kecemasan akan mati kelaparan. Ketidakpedulian pada diri sendiri adalah bentuk tertinggi dari rasa percaya diri yang rasional. Kamu tidak lagi berusaha untuk terlihat hebat, kamu hanya berusaha untuk hadir dan bermanfaat. Kebebasan sejati dimulai saat kamu berhenti menjadi tahanan dari ekspektasi orang lain. Menyadari bahwa kamu tidak sepenting itu di mata dunia mungkin terdengar menyakitkan bagi ego, tapi itu adalah obat paling mujarab untuk kesehatan mentalmu. Kamu tidak perlu menjadi sempurna untuk diterima, karena standar kesempurnaan itu hanyalah ilusi yang kamu ciptakan sendiri. Teruslah tumbuh, teruslah melakukan kesalahan yang diperlukan, dan tetaplah fokus pada proses pengembangan dirimu. Apa yang kamu bangun hari ini adalah untuk dirimu sendiri, bukan untuk tepuk tangan penonton yang sebenarnya tidak pernah ada di sana. Sampai jumpa di perjalanan pertumbuhan selanjutnya.